Shalom jemaat Mesbah Doa yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan bawa hidup kita, hati kita memuji, menyembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita mengangkat pujian kita, penyembahan kita, maka mujizat akan terjadi. Dan kita akan mengalami kemenangan-kemenangan yang lebih besar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, kami undang Engkau masuk dalam hidup kami dan hati kami. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau ya Roh Kudus dalam setiap hidup kami. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu. Oh Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Oh Roh Kudus, haleluya. Ya Roh Kudus, bawa hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di bait-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Oh Yesus, kerinduan kami Bapa, tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus, terima kasih.
terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kelepasan. Di dalam hadirat-Mu ada kesegaran. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Bahkan segala perkara yang kami hadapi Tuhan dapat kami lalui ketika kami tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tidak ada perkara apapun yang Tuhan yang mustahil bagi Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang hidup dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus sumber penolong, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara di dalam Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara Tuhan, Segala perkara dapat ku hanya di dalam Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau menjadi sahabat yang sejati bagi kami Tuhan. tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. tetap percaya, Tetap percaya Tuhan setia. Kau Allah yang setia Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih. Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia. Haleluya. Yesus Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Mu, dapat ku tanggung di dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya.
percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Yesus, Engkau setia. Engkau setia. Haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang termulia dalam hidup kami ya Bapa. Bahkan Engkau yang sudah mati menebus dosa-dosa kami Tuhan. Darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Kami yang sangat berdosa ini Tuhan, Kau jadikan umat tebusan-Mu Tuhan. Bahkan menjadi umat yang Kau kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selalu. Mari sekali lagi kita tinggikan, agungkan Dia, muliakan Dia. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang layak kami muliakan ya Bapa. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Oh haleluya. 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 Bagi anak domba
berkuasa selamanya. Bagi anak domba, 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 berkuasa selamanya. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami persembahkan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Biar Engkau bertahta di atas segala pujian kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan, Engkau yang masih mengizinkan kami boleh beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, malam ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Iya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat Mesbah Doa, masih dari Philadelphia, dari Amerika. Saya Debbie Basir mengucap syukur Tuhan masih berikan kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk boleh terus berjumpa di Mesbah Doa. Biarlah kita mau terus membangun Mesbah Doa agar iman kita semakin dikuatkan, bahkan kita juga boleh berdiri bagi keluarga, kota dan bangsa kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Iya, satu kesaksian yang sudah masuk. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya mau bersaksi Bu, atas kebaikan Tuhan dan kuasa mujizat Tuhan yang berlaku bagi saya. Saya disembuhkan Tuhan dari sakit pinggang di sebelah kanan yang saya derita selama 10 bulan. Wow, 10 bulan ya. Saya mulai merasa sakit pinggang itu dari bulan September tahun 2020 lalu. Dan saya pikir hanya sakit biasa karena kecapean kerja. Tapi dengan berjalan waktu, sakit pinggang saya ini sudah keseringan. Bahkan terasa lebih sakit, serta sering saya buang air kecil banyak. Sudah mulai bahkan kesemutan sampai ke jari-jari, kaki dan tangan saya. Saya juga sudah mulai susah tidur dan harus mencari posisi yang baik saat tidur agar saya bisa nyaman. Seperti setiap hari saya bangun tidur seperti itu terasa sakit. Saya berjalan juga terasa sakit sehingga berat badan saya mulai menurun Bu. Dari 45 menjadi 37 hampir 10 kilo saudara. Dari 45 sampai 37 itu saya hanya minum daun-daun saja herbal, serta sekali-sekali saya minum obat herbal. Tapi tetap belum membaik. Saya tetap berusaha beraktivitas seperti biasa. Mulai saat itu perasaan saya mulai khawatir, gelisah, bahkan saya takut Bu tidak tenang karena keadaan kondisi kesehatan saya yang semakin hari semakin kurus. Dan puji Tuhan, saya satu saat mengenal Ibu lewat teman saya yang saat itu membagikan khotbah Ibu kepada saya. Dan puji Tuhan, saya membuka-buka semua khotbah-khotbah Ibu dan lalu saya mendengarnya karena saya merasa sangat-sangat dikuatkan dan sangat memberkati saya. Semua firman Tuhan yang Ibu sampaikan itu memberkati hidup saya. Dan dari awal Januari saya mulai aktif mengikuti Mesbah Doa. Dan sejak saya mengikuti Mesbah Doa, banyak pengajaran yang saya dapat. Dan saya mulai terus belajar memperbaiki hidup saya. Saya merubah semua sikap dan bahkan hati saya yang tidak berkenan di mata Tuhan, puji Tuhan Dan saya terus belajar bersyukur dalam segala keadaan. Dan sejak saat itu pula hati saya mulai merasa tenang. Saya tidak takut lagi, tidak gelisah lagi karena firman Tuhan yang selalu Ibu sampaikan sangat menguatkan dan menghibur saya.
Ibu selalu katakan hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Jika penyakit datang karena dosa-dosa, maka kita harus minta ampun dan minta lepas pengampunan. Lepaskan segala kepahitan, amarah, serta mengaku segala dosa dan perbuatan kita. Dan mulai saat itu, Bu, saya mulai melakukan hal itu. Saya selalu berdoa meminta Roh Kudus menuntun hidup saya agar saya berjalan di jalan yang benar. Terus saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan untuk mengampuni semua dosa-dosa saya. Dan saya selalu meminta agar saya diubahkan dan dapat melepaskan segala kedagingan saya, yaitu suka marah-marah, karena saya sering marah kepada suami. Apalagi karena suami saya masih suka berjudi dan hidup jauh dari Tuhan. Sehingga saya sering bertengkar, Bu, hanya karena saya menegur dia dan akhirnya dia juga jadi orang yang pemarah. Tapi saya bersyukur, lewat saya mengikuti dan mendengar firman Tuhan di mesbah doa, mesbah syukur juga, saya terus dikuatkan dan bahkan diubahkan Tuhan. Saya berusaha terus mengejar perkenanan Tuhan dan setiap saat bangun pagi, saya selalu berkatakan, terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan sudah menyembuhkanku. Tubuhku sehat, pinggangku sehat, bahkan keluargaku juga akan dipulihkan dan diberkati Tuhan. Singkat cerita, selama saya masih diproses Tuhan di bulan Maret, sakit saya semakin menjadi, Bu. Saya mulai timbul bahkan gatal-gatal di seluruh tubuh, terlebih di malam hari, terasa sangat gatal sekali seperti tusuk-tusuk jarum. Sehingga di belakang pinggang saya sampai ke panggul terasa panas sekali setiap malam. Saya lebih tidak bisa lagi tidur, tapi saya tetap berserah dan mengandalkan Tuhan, dan saya percaya semua saya imani janji firman Tuhan. Bahkan saya perkatakan Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan saya. Saya tetap mengucap syukur. Memang saya belum ke dokter karena saya pikir pasti dokter juga akan tahu sakit saya dan hanya akan membuat beban pikiran saja jika dokter mengatakan sakit saya, apalagi saat ini corona, Bu. Jadi saya takut ke dokter. Saya hanya mencoba membuka di Google dan mencari tahu ciri-ciri dari sakit saya, dan ternyata semua ciri-ciri dari sakit saya itu mengarah kepada gangguan ginjal. Jadi saya mulai merasa ginjal saya mulai bermasalah. Tapi saya berusaha tegar dan saya hadapi sakit saya ini dengan sukacita. Saya terus berdoa dan selalu memperkatakan dokterku yang paling berkuasa di atas segala-galanya. Itu adalah Tuhan Yesus, dialah dokterku. Saya tidak akan ke dokter, saya bilang begitu dalam hati. Setiap saat saya terus bernyanyi lagu, Aku Punya Tuhan Yang Besar, sambil saya berulang-ulang mendengar khotbah Ibu yang saya sudah download di saat saya kerja, saya lagi masak. Puji Tuhan, Bu, saya bisa melewati semua itu dengan hati yang bersyukur. Walaupun sakit saya belum total sembuh, suami dan anak saya masih dalam pergumulan, tapi saya berkat pertolongan Tuhan saya dimampukan. Hati saya merasa tenang sekalipun saya menghadapi berbagai pergumulan dalam keluargaku. Dan sungguh luar biasa kasih Tuhan. Di akhir bulan Juni, tiba-tiba saya merasa semua sakit saya sembuh total, Bu. Sampai saat ini saya tidak merasakan sakit lagi, bahkan berat badan saya mulai naik kembali. Dan jujur Ibu, masih banyak sekali mujizat lain juga yang saya terima saat ini. Puji Tuhan, Bu, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan itu teramat baik. Dan Ibu Debbie juga selalu mendoakan di mesbah doa dan selalu meminta agar tangan kami dan agar selalu kami meletakkan tangan kami di bagian yang sakit, dan itu selalu saya lakukan, Bu, setiap mengikuti mesbah doa. Sekali lagi terima kasih Bu Debbie, Tuhan Yesus memberkati Ibu bersama keluarga. Mesbah doa, kekuatan, kesehatan selalu dilimpahkan Tuhan. Maaf kalau kesaksian ini panjang, saya seorang ibu berumur 43 tahun dari Manado. Wow, puji Tuhan saudara ya. Apa yang seringkali Tuhan buat itu memang kita seringkali tidak bisa mengerti. Tuhan memperhitungkan iman ibu. Mungkin ketika mendengar kesaksian ini saya pun tadi di hati agak sedikit gregetan, berkata, ibu kok gak ke dokter saja gitu ya.
Tapi setelah saya membaca ya apa yang Ibu sampaikan di bawah, Ibu berkata bahwa ya saya tahu Bu, sekalipun saya ke dokter, pasti dokter hanya memberitahu Ibu ini sakit ini, dan itu hanya akan menambah kecemasan saja. Ya, dan Ibu berkata bahwa aku percaya bahwa Tuhan Yesus itu dokter segala dokterku ya. Dan Ibu mengimani bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Ya, kita tidak bisa menyalahkan saudara karena memang Tuhan melakukan sesuai dengan iman seseorang. Ya, dan akhirnya pada bulan Juni ya ibu ini mengalami kesembuhan yang dahsyat. Ya, semua sakitnya hilang ya, bahkan sekarang berat badannya mulai terus naik ya, dari 37 sekarang naik kembali ke 42. Wow. Ya, dan saya yakin kalau itu memang Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah. Dan jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, saya percaya saudara ya, sekalipun ya sakit itu mungkin parah secara logika kita, tetapi ketika kita sungguh-sungguh berharap dan berserah pada Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat luar biasa, memberkati kita semua. Saya percaya dan saya yakin ya hari ini ya apa yang Ibu gumulkan itu Tuhan sudah menjawab, dan luar biasa ya kita melihat bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan menaruh iman hanya kepada Tuhan. Luar biasa, terima kasih Ibu dari Manado kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang luar biasa dari kesaksian Ibu ini bukan hanya dia disembuhkan, tapi yang luar biasa yang saya baca tadi adalah ketika dia mulai mendengarkan khotbah dan firman Tuhan, dia berusaha untuk mengubah hidupnya. Yang tadinya banyak karakter yang tidak berkenan, bahkan sikap hati mulai diubah. Dia meminta Tuhan untuk mengubahnya. Bahkan saudara, ya kalau kita baca di sini dia mulai berdoa, Tuhan, tadi dia suka marah-marah, dia suka menyalahkan, berantem sama suaminya, tapi sekarang dia belajar untuk mengalah, bahkan memperbaiki kehidupan. Itulah yang akan mendatangkan kesembuhan bagi tubuh kita. Ketika kita bertobat, meminta pengampunan, hati penuh damai sejahtera sukacita. Bukankah firman Tuhan berkata hati yang gembira itu obat yang manjur? Ya, dan kita percaya apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Karena itu seperti firman Tuhan yang kemarin kita baca, kita sudah sampai di Hosea. Tuhan berkata, bangsa ini mereka tidak mengenal aku, tidak punya pengenalan akan Tuhan, dikatakan ya. Hosea 4 kemarin kita sudah baca. Penduduk di negeri ini tidak setia, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Nggak ada pertobatan dalam hidupnya. Bahkan ya mereka hanya mengutuk, berbohong, mencuri. Kemarin ayat yang ketiga terakhir kita sudah baca. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Ya, kenapa dosa mendatangkan kutuk, sakit, penyakit, dan segala yang jahat. Sekarang kita lanjutkan saudara pembacaan kita di ayat sekarang yang keempat, Hosea 4 ayat 4. Hanya janganlah ada orang mengadu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Nomor satu yang Tuhan berperkara dan menyalahkan, paling disalahkan itu adalah para imam di sini ya. Kenapa? Karena para imam ini mereka adalah orang yang bertanggung jawab atas setiap pengajaran, bahkan atas setiap pertumbuhan jemaat. Apa yang diajarkan oleh imam selama ini? Kenapa mereka tidak bertobat? Ya, kenapa orang-orang ini tidak mengalami sukacita, damai sejahtera? Kenapa orang-orang ini tidak mengalami perubahan hidup, tidak bertobat? Kenapa? Tuhan berkata, para imam ya, para orang-orang yang harusnya mengajarkan kebenaran lah yang harus dimintai pertanggungjawab. Tuhan bilang jangan ada orang mengadu, jangan ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku ini, kata Tuhan, hai para imam. Jadi saudara, karena itu sebagai hamba Tuhan ya, saya pun saudara tidak mau mengajarkan sesuatu yang lain, apalagi yang
berdasarkan kepentingan saya, tetapi kita harus mengajarkan hanya apa yang Tuhan mau, yaitu yang sesuai dengan kepentingan Tuhan saja. Bahwa ya kita akan terus mengejar pertobatan. Yang Tuhan mau itu kan hanya pertobatan dan pertobatan saja dari hidup kita. Jadi saudara, kita melihat bahwa Tuhan meminta pertanggungjawaban dari para imam yang harusnya mengajarkan kebenaran. Ayat 5 di sana dikatakan, engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Waduh, mengerikan. Ketika para imam, para nabi tidak lagi mengajarkan sesuatu yang benar ya kepada umat Tuhan, maka ya itulah yang menimbulkan murka. Kenapa? Karena pengajaran yang tidak benar menimbulkan banyak kesesatan. Ya, sehingga sekarang ini banyak orang Kristen itu yang hidupnya santai-santai saja. Mereka lupa dan tidak pernah tahu bahwa mereka harus mengejar perkenanan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Ketika kita ini menjadi manusia yang hanya sibuk mengejar daging kita dan tidak lagi mementingkan apa yang berkenan pada Tuhan, apalagi ketika khotbah hamba-hamba Tuhan hanya mengajarkan yang enak-enak, hanya mengajarkan berkat, maka seringkali ya umat Tuhan itu binasa. Kenapa? Mereka itu tidak lagi mengejar sesuatu yang mendatangkan perkenanan, tidak lagi mengejar pertobatan dalam hidup mereka, dan akhirnya mereka jauh tersesat. Karena itu saudara, saya selalu ya menanamkan prinsip firman Tuhan itu, bahwa yang Tuhan sukai itu adalah pengenalan yang benar akan Tuhan, pertobatan. Ya, apapun saudara terdaftar di gereja manapun, ya kita sedang tidak berbicara tentang doktrin gereja hari-hari ini. Saya sedang berbicara tentang doktrin firman Tuhan. Dan apa doktrin firman Tuhan yang tidak pernah bisa ditentang oleh gereja manapun? Yaitu pertobatan. Ketika kita kita hidup sungguh-sungguh dalam jalan Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Para imam, Tuhan berperkara dengan mereka. Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tanggung jawab para hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, para pemberitaan firman itu adalah membawa umat Tuhan ini untuk mengenal Allah dengan benar. Bukan hanya mengejar berkat-berkatnya, bukan hanya menginginkan kesembuhan, bukan hanya menginginkan berkat-berkat jasmani, usaha diberkati, keuangan diberkati, bukan hanya itu. Lebih daripada itu semua, kita para hamba Tuhan harus membawa umat Tuhan ini untuk mengenal Tuhan dengan benar. Supaya apa saudara? Supaya mereka tidak binasa. Karena dengan jelas firman ini berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Siapa yang menolak pengenalan itu? Para imam yang tidak mau mengajarkan yang benar itu. Maka aku juga akan menolak para imam. Engkau menjadi imamku ditolak oleh Tuhan, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, marilah kita bersyukur ya kalau kita masih bisa mendengarkan pengajaran yang benar, yaitu pertobatan. Ayo kejar hidup dalam kekudusan. Ayo kejar pertobatan. Dari semua pembacaan kita di dalam kitab perjanjian lama, bangsa ini jatuh, bangun, jatuh, dikutuk, dimurkai. Cuman satu kan yang Tuhan mau apa? Agar mereka bertobat, mempersembahkan hidup yang benar, menjauhi kejahatan, kenajisan, percabulan, dan pembunuhan, dusta, dan semuanya itu. Mereka kembali kepada Tuhan. Karena itu, ya kita akan lanjutkan besok. Mari saudara, kita mau sama-sama mengejar apa yang berkenan di mata Tuhan, apa yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini, buat malam ini kami mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan. Terima kasih buat segala peringatan Tuhan atas kami, hamba-hambamu Tuhan, para imammu, kami semua berdoa mendukung. Mari saudara, engkau berdoa buat gembalamu, untuk pendetamu, untuk para imam yang ada berdiri mereka, para gembala-gembala sidang, penginjil-penginjil yang memberitakan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa
Tuhan berkati agar semua kami Tuhan, orang-orang yang memberitakan kebenaran, membawa pengertian yang benar kepada umat-Mu tentang pengenalan akan Allah yang benar, tentang hidup dalam pertobatan. Biarlah firman-firman yang disampaikan itu mengubahkan kehidupan umat-Mu agar mereka semakin mengejar perkenanan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mengejar perkenanan Tuhan dan Tuhan berkenan atas hidup kami, maka kami akan disembuhkan, sakit kami disembuhkan, semua ikatan dilepaskan. Berkati setiap mereka yang terus setia mendengarkan mesbah doa. Dalam rumah tangga dipulihkan, suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak takut akan Tuhan. Masa depan mereka dalam tangan-Mu, bahkan keluarga besar kami semua hidup dalam takut akan Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Kami berdoa Bapa untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, berkatakan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bilur-bilur Tuhan menjamah sehingga menyembuhkan sakit apapun. Tidak ada perkara yang mustahil. Ginjal, kanker, bahkan apapun itu Bapa, COVID, kami tahu dan percaya kuasa Tuhan tetap sama. Kami berdoa Tuhan lawatan-Mu terjadi. Bahkan kami menyerahkan juga setiap mereka yang rindu punya keturunan, punya anak. Di dalam nama Yesus Tuhan, bukakan setiap kandungan yang tertutup. Berkati mereka yang berkekurangan. Tuhan, Engkaulah Allah yang sanggup melimpahkan berkat-Mu. Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Taruh roh takut akan Tuhan, agar kehidupan mereka sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang memberkati bangsa-bangsa Bapa. Hari ini kami sedang ada di Amerika. Tuhan memberkati benua ini. Sungguh-sungguh ada pertobatan yang terjadi. Bahkan kami juga terus menyerahkan semua benua-benua yang ada, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati agar sungguh perkenanan Tuhan turun. Setiap rumah tangga dipulihkan, orang-orang berbalik mencari Tuhan, bertobat, menyerahkan hidup mereka. Bangkitkan semakin banyak imam-imam, para pemberita Injil kebenaran yang akan menyuarakan kebenaran firman Tuhan agar semakin banyak orang bertobat. Terima kasih Bapa, kami percaya mengatasi pandemi COVID ini, menjalaninya Tuhan, semua negara-negara bahkan Indonesia akan diberikan kemenangan demi kemenangan. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal, pertobatan massal. Berkati para tim medis, semua disertai Tuhan. Terima kasih buat malam ini, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati kesehatan-Mu. Hidup-Mu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.